Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode penutup dari seri Damai di Rumahku, Damai di Keluargaku. Saya beri judul Ebenezer. Kalau melihat di Alkitab, banyak memberikan kepada kita satu dorongan untuk menyimpan memori, ingatan secara selektif. Ada hal yang Allah inginkan untuk kita harus lupakan berkenaan dengan masa lalu. Dan Paulus memberikan dorongan bagaimana caranya dia melakukan amnesia selektif. Di dalam Filipi pasal yang ketiga 13 dia berkata begini, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku." Lalu Nabi Yesaya juga mengatakan, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Tuhan yang sama memutuskan juga untuk tidak mengingat hal-hal tertentu dalam hidup kita, yaitu dosa kita. Akulah yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Ini hanya bisa terjadi, sahabat sekalian, di dalam Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 7-9, Matius pasal yang ke-26 ayat 28 juga mengatakan tentang darah perjanjian Kristus itulah yang menjadi dasar kita bisa menerima penghapusan dosa. Tapi kemudian ada hal-hal yang oleh Alkitab juga dinasihatkan untuk kita terus ingat. Yang pertama, Alkitab mengingatkan kita untuk terus mengingat karya dan perbuatan Allah. Mazmur 78 ayat 7 berkata, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Kita mengingat perbuatan karya, yang pertama karya Kristus, yang kedua perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu dalam hidup kita, keluarga kita, dan juga jemaat atau komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua adalah mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 berkata, janganlah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang ketiga, mengingat perjanjiannya kepada kita, bahwa kita ini adalah umat Allah. Kita ini umat kepunyaan Tuhan yang khusus. Dan perjanjiannya ini diberikan kepada kita 1000 generasi. 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 15. Nah, konteks bacaan kita pada hari ini adalah 1 Samuel 7 ayat 1-14. Pada waktu masa Israel sedang ada di dalam tanah Kanaan, ada satu musuh bebuyutan mereka, yaitu Filistin dengan 5 kota yang juga menjadi sekutu. Tiap kali mereka berperang dan tabut perjanjian yang menjadi tanda kehadiran Allah diambil oleh bangsa Filistin, dan kemudian terjadi sesuatu di sana, tulah dan seterusnya, akhirnya dikembalikan ke bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak melihat ini sebagai sebuah kehadiran Allah semata-mata, tetapi hanya seperti satu dari sekian banyak berhala-berhala. Dan itu membuat Tuhan marah dan membuat Tuhan mengalahkan mereka. Sekalipun mereka punya tabut perjanjian, ini seperti kayak jimat perang gitu. Tetapi sebenarnya kehilangan makna, jadi karena kesalahan teologis mereka tentang kehadiran tabut Allah, dijadikan jimat dan bukan sebagai satu-satunya pertolongan mereka. Samuel menuntun mereka untuk bertobat, dan kemudian akhirnya mereka sujud menyembah, bertobat di hadapan Allah di sebuah daerah yang bernama Mizpah. Mizpah itu di daerah yang cukup tinggi dan bisa melihat ke sekitarnya. Pada waktu mereka sedang melepaskan korban bertobat, disitulah bangsa Filistin melihat dari kejauhan, wow, ini bangsa akan berkumpul untuk membuat sebuah penyerangan kepada kami. Lalu mereka akhirnya bergerak menyerang bangsa Israel. Pada waktu itu mereka panik dan ketakutan. Sebab kemudian mereka berpikir lagi seperti sebelumnya.
Akhirnya disitulah Samuel memanggil mereka untuk berseru kepada Tuhan, dan Samuel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Lalu akhirnya mereka turun, dan pada waktu mereka turun, Tuhan yang melepaskan kilat guntur menyerang dan menghentikan dan membuat kacau bangsa-bangsa Filistin, lalu mereka berlari meninggalkan bangsa Israel. Dan hari itu mereka mengalami kemenangan yang luar biasa, satu kemenangan yang sangat decisive sekali untuk mengingat kemenangan yang begitu ilahi dan supranatural ini. Samuel mendirikan batu sebagai batu peringatan di antara Mizpah dan Sen. Dan kemudian dia mengatakan, Ebenezer, sampai di sinilah Tuhan telah menolong kita. Karena itu titik di mana bangsa Filistin berbalik untuk kemudian kembali kepada tempat mereka atau negeri mereka. Sampai di sini, sampai di titik itu. Nah, pada waktu itu, ini mengingatkan kata Ebenezer, artinya dalam bahasa Ibrani, adalah batu pertolongan. Artinya, Tuhan adalah batu pertolongan kami. Tuhan adalah pertolongan kami, dan batu ini mengingatkan kami akan kejadian, kesetiaan, kemenangan, dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ebenezer, batu pertolongan. Tuhan adalah pertolongan kita. Nah, setelah itu bangsa Israel melihat ini dan memberikan ini sebagai sebuah memorial, peringatan tentang kuasa, tentang persediaan, tentang perlindungan Allah kepada bangsa ini. Dan ini telah menjadi satu titik yang mengingatkan juga musuh bahwa Tuhan menghalau mereka, dan kemudian Tuhan memberikan janjinya untuk memberkati umat yang bertobat, berbalik kepada Allah, dan menghormati kembali Tuhan seutuhnya. Dan ini mengingatkan mereka, wah, di sini kita bertobat, di sini kita bersandar kepada Tuhan, di sini kita berserah kepada Allah, dan Tuhan menolong kita. Ebenezer mengingatkan saya akan abang saya nomor 2, yang sudah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Seorang yang begitu generous, begitu baik, penuh dengan sikap menolong, dan hati seorang gembala. Dia bukan pendeta, dia profesional, tetapi kalau saya bilang sama dia selalu, kamu tuh lebih pendeta daripada saya. Hatinya seorang gembala. Mengingatkan saya, kalau saya melayani Tuhan, saya perlu belajar untuk terus memiliki hati yang berkorban, hati yang bermurah hati. Yang kedua, Ebenezer buat saya dan keluarga saya adalah satu tradisi yang kami dirikan tiap tahun. Kami tidak punya batu-batu itu tiap hari yang kami lihat. Tetapi di dalam pohon Natal yang kami dirikan setiap tahun, ornamen yang kami taruh di dalam pohon Natal adalah peristiwa-peristiwa yang mewakili dan mengingatkan kami akan kesetiaan Tuhan sepanjang tahun itu. Dimulai dari ketika anak saya umur 3 tahun, prakaryanya pertama sebagai seorang anak di sekolah, saya taruh di situ. Dan dia mengingat, tuh ini prakarya Esther yang pertama, yang dia buat untuk Natal. Lalu kemudian nanti ada misalnya mobil, ini adalah Tuhan, kebaikan Tuhan memberkati kami dengan kendaraan. Lalu mungkin ada ornamen dari berbagai negara, karena itu pertama kali Tuhan membawa kami ke negara itu untuk memberitakan Injil. Dan seterusnya, begitu banyak hal-hal. Sehingga kemudian ketika orang lain datang dan melihat, lu kok aneh ya? Apa ini? Kok ini bukan yang lain gitu ornamennya? Lalu kami cerita, ini loh yang terjadi. Ini loh yang Tuhan kerjakan kepada kami dalam tahun ini atau tahun yang lalu dan tahun sebelumnya. Dan itu membuat mereka menjadikan kesaksian, memuliakan Tuhan, dan juga menyegarkan jiwa kami, menyegarkan memori kami. Dan yang ketiga, Ebenezer, yang buat saya sangat berkesan di masa pandemik ini, adalah pada waktu saya berulang tahun, di tengah-tengah pandemik, bulan Mei kemarin. Pada waktu saya bangun, dari kamar tidur saya ke ruang tamu, ada lorong. Dan di lorong yang tidak panjang itu, anak saya Esther membuat sebuah gantungan yang penuh dengan foto-foto antara saya dengan dia pribadi. Dari mulai saya gendong dia umur 1 tahun sampai umur 20 tahun.
Dan itu bikin saya satu persatu, saya amati dan kembali kepada memori itu. Dan bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Saudara, sahabat Leksi Divina yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari Ebenezer ini? Kenangan yang bisa membuat kita terharu, kita bisa menangis, kita bisa tertawa, kita bisa mungkin jadi lucu, dan apa saja akan terjadi. Ebenezer, memori yang Tuhan kerjakan di masa lalu, yang akan menjadi batu pengingat kita untuk kemudian kita berjalan ke depan. Dalam bukunya Stones of Remembrance, Daniel Amen menulis seperti ini. Memori-memori memampukan kita membawa sukacita, impian, dan pelajaran masa lalu kepada keadaan hari ini. Saat kita mengingat kesetiaan Allah, kita akan tetap berjalan lurus dan bertumbuh ke arah Dia dan berjalan maju dengan sebuah tujuan. Memori memungkinkan kita untuk tetap dekat dengan orang yang kita cintai, bahkan ketika mereka jauh. Itu meyakinkan kita bahwa sejarah dan pengalaman pribadi kita itu penting. Bahwa kita memiliki sesuatu yang berharga untuk diajarkan kepada generasi yang akan datang. Ini adalah cara Tuhan merancang pikiran kita untuk bekerja, untuk mengingat. Sudah seperti itulah kita dirancang sejak awalnya. Apa yang saat ini sahabat Leksi Divina bisa dirikan di dalam hidup Anda untuk mengingat hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, yang supranatural, yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang bisa kita dirikan untuk mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam pernikahan kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam pelayanan, dalam perjalanan kita secara pribadi. Ini semua nantinya bisa menjadi satu koleksi hikmat yang kita bisa bagikan kepada generasi penerus, generasi masa depan kita. Dan biarkanlah memori itu kita seleksi, lalu kemudian memori yang menyehatkan jiwa kita dan memuliakan Tuhan, kita pegang, kita pelihara, dan kita ingat, dan kita ceritakan. Bapa di surga, aku bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidupku dan keluargaku. Tolonglah kami Tuhan, untuk menjadi keluarga dan umat yang mengingat apa yang seharusnya kami ingat, dan melupakan apa yang seharusnya kami lupakan. Ajarlah kami Tuhan, untuk menyimpan memori secara selektif, yang menyehatkan jiwa kami. Dan hari ini aku berdoa kepada setiap sahabat Leksi Divina, dimanapun mereka berada, bahwa setiap ingatan yang memahitkan hidup mereka, aku berdoa agar Roh Kudus datang dan melawat dan menyembuhkan ingatan itu. Dan aku berdoa Tuhan supaya kami memutuskan melupakan apa yang ada di belakang kami. Dan berlari menunjukkan kepada panggilan, impian, rencana, tujuan yang sudah Engkau tetapkan di masa depan kami. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi keluarga kami, bagi rumah tangga kami. Dan kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan. Berapa tahun pun Tuhan sudah menyertai kami dalam pernikahan. Bahkan kalaupun Engkau sudah ambil pasangan kami, tapi Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan memori yang baik. Bahkan demikian firman Tuhan, bahwa ingatan terhadap orang benar akan mendatangkan berkat. Setiap kali engkau mengingat akan mendiang suamimu, istrimu, anakmu, Tuhan mengingatkan bahwa sewaktu engkau mengingat kebaikan dan hal-hal yang baik dalam hidup mereka, itu menjadi berkat dan memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ada penghiburan, ada kekuatan, ada sukacita dan damai sejahtera, penuh dan melimpah di dalam kehidupan kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.